Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali di sini di Indra Jampang Channel. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Semoga selalu menjadi tuntunan dan bermanfaat untuk semuanya. Hari ini saya mendapatkan satu pesan di nomor WhatsApp pribadi Indra Jampang yang menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Jampang, saya mau tanya, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena santet? Baik, akan kita coba hadirkan Indra Jampang yang kebetulan alhamdulillah sudah bisa berada di sini juga bersama kita semuanya. Assalamualaikum Indra Jampang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, keadaan alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Gini Bah, ini kan ada satu pertanyaan dari subscriber kita nih Bah. Ya, Subscriber, tentunya subscriber Indra Jampang. Dari Herawati. Pertanyaan begini Bah. Assalamualaikum Indra Jampang. Mau tanya, apa sih ciri-ciri ya orang yang terkena santet? Silakan dijelaskan. Assalamualaikum. Barusan ada pertanyaan dari Mbak Hermawati. Mau sama Indra Jampang, mau dijelasin, mau dijawab pertanyaan yang barusan. Ya, masalah tentang yang kena santet ya. Karena santet itu seperti ini kita jelasin. Yang pertama, tanda-tanda orang kena sihir itu kena santet. Yang pertama itu kalau misalkan si orang yang kena target, itu yang kena santet itu awal mulanya orang itu kalau misalkan ada permasalahan, maaf ya, orangnya sakit hati, nggak terima. Kadang-kadang kita orang di zaman now sekarang emang itu orang percaya nggak percaya, tapi harus percaya emang ada santet itu masih ada. Karena kenapa? Orang itu kalau orang dendam, orang nggak terima, di depannya oke lah minta maaf baik, tapi di belakang nggak terima. Kadang-kadang orang itu main belakang, main seperti kedukun, ke orang pintar. Nah, kita harus dicermati juga. Jadi kita namanya santet itu emang udah ada sihir itu dari zaman Rasulullah aja udah ada namanya. Sihir itu udah ada ya, kita syariat hakikat ya, insya Allah ngizinin, atas Allah kita yakin pasti sembuh. Nah, kalau kita jelasin lagi, orang yang pertama kena santet itu pertama orang linglung, lupa, kadang lupa istrinya, malas kerja, orang itu satu sama kadang berat bangun pagi. Kalau yang udah rumah tangga kadang orang tuh berantem, hawanya panas terus, berantem, kadang-kadang sedikit emosian, kadang badannya berat di belakang sini. Itulah kita harus sadari. Nah, itu namanya kalau misalkan biasanya nggak pernah kayak seperti itu, kadang-kadang kita lihat istri benci, kadang-kadang lihat anak, kadang-kadang kita cepat marahan, itu tandanya disantet. Nah, sebelum yang kita disantet, sebelumnya diserang, itu harus waspada. Kalau ada api yang terbang ke atas rumah kita, itu di malam hari di atas jam 11:30 malam, itu kita harus waspada. Itu yang seperti api yang datang langsung ke dalam, itu ada suara seperti letak, itu hati-hati. Nah, itu tandanya kiriman santet dari orang yang jahat. Dan kita jangan lupa sama Allah, harus kita ingat, ambil wudu, kita sholat, bacain la ilaha anta subhanaka inni kuntum minal dhalimin. Cukup hanya kita bacain 33 kali aja, insya Allah santet yang tadinya mau mengancam nyawa kita, yang kita bikin hancur rumah tangga, bikin kita sakit, bikin kita malas, bikin kita bangkrut, kalau kita ingat sama Allah, kita ambil wudu, sholat, kita berdoa, bacain dulu. Sebelum kita berdoa jangan lupa satu yang kita biar dikabulin sama Allah, karena kita suka lupa sebagai manusia. Itu baca bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Allah maha besar, pasti ngabulkan yang kita mau. Nah habis itu baru kita bacain la ilaha anta subhanaka inni kuntum minal dolimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntum minal dolimin. Ya bacain, kita nggak usah banyak-banyak, cukup 33 balik, dan hati kita harus tulus, harus yakin sama Allah. Orang yang jahat pun juga yang niat mau dolimin kita, mau nyantet kita, itu dikabulin sama Allah. Yang kita sakit, kita hancur, apalagi kita niat baik ngejagain keluarga, anak istri, ngejagain buat kita nyari nafkah, biar nggak malas-malesan, biar nggak berat, biar nggak kita berantem rumah tangga hancur. Insya Allah kalau kita percaya sama Allah, pasti kita dikabulin sama Allah. Kita selamat dari orang niatnya jahat sama diri kita, insya Allah. Yaitu bacainnya jangan sampai lupa setiap habis sholat, atau kita biarpun lagi santai, yang penting kita hati 10 menit atau 15 menit kita hati harus yakin, fokus dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita lama berdoa atau lama kita sering kita rajin sholat ngaji, kalau kita masih hatinya belum fokus, belum yakin sama Allah, kalau kita masih mikir yang lain-lain, pikirannya masih kesana kesini, tetap kita itu pasti kena yang dijahatin sama orang. Satu lagi, kalau kita dijahatin sama orang atau misalkan udah tahu dia ngerjain, jangan kita emosi, jangan kita dendam. Kalau kita semakin emosi, semakin tinggi, semakin dendam, itu santet pasti cepat kena, sihir cepat kena ke kita. Tapi kita lawannya dengan apa? Dengan kita ingat sama Allah, banyakin zikir, banyakin baca selawat, banyakin yang saya tadi kasih tahu itu la ilaha anta subhanaka inni kuntum minal dolimin. Orang yang dolim dari kita sama keluarga kita pasti hilang, pasti pada balik lagi ke pengirimnya dia. Sama selain itu kita bacain Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah ibunya ayat suci Al-Quran. Kita yang penting tulus dari hati kita, insya Allah. Baca Al-Fatihah, Bismillah, Kulhu, sama la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pasti dohir, pasti nggak bakalan kita kena santet, insya Allah. Harus yakin kita jalanin. Ya akan lebih bagus lagi, mau tiap hari, mau tiap kita saat kita lagi nyantai di rumah, mau habis sholat subuh lebih bagus lagi, pagi di pas kita subuh itu minta sama Allah. Rezeki pun juga, apapun kita yang minta sama Allah, kalau kita yakin pasti dikabulkan. Karena Allah itu bukan milik satu orang aja, milik semua orang. Kita pun juga sama, tetap kita sama Allah berminta apa yang kita mau, insya Allah terkabulkan. Ya dari saya segitu aja. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indra Jampang atas wejangannya, atas jawabannya. Mudah-mudahan Mbak Herawati jawabannya bisa menenangkan, bisa menjawab keraguan di hati Mbak Herawati. Intinya satu, Allah itu milik kita semua. Logikanya seperti ini. Orang yang berniat jahat aja, yang dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran diijabah oleh Allah, apalagi yang berniat baik. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi tuntunan untuk para penonton AA Indra Jampang channel. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe